Super Friends, balik lagi kita di Super Talks. Masih barengan gue Bimo Kusumo dan seperti biasa, gue nggak capek-capek buat ngingetin semoga kita semua sehat selalu karena kita semua di sini sudah melewati protokol kesehatan dan semoga juga Super Friends di rumah sehat-sehat plus juga mantengin obrolan kita kali ini. Wah, yang biasanya kita ngobrolin di luar musik, kita kembali ngobrolin musik, tapi seru sekali hari ini. Gue bisa ngebayangin karena ini relate sama kehidupan sehari-hari teman-teman penikmat ataupun pecinta musik. Jadi di Super Talks episode kali ini, kita coba buat bahas fenomena lah, segelintir orang-orang yang merasa superior tentang pengetahuan. Waduh, biasanya baik musisi atau pengamat tuh. Hadirnya mereka sebagai, dalam tanda kutip, polisi skena yang selalu membuat aturan-aturan gak tertulis di tongkrongan atau di gigs-gigs musik jadi bahasan menarik buat kita gali bersama kedua bintang tamu gua di hari ini yang udah hadir. Ada bro, waduh jangan bro deh, abang kalau ini nih, Bang Iqbal, a.k.a. 8Ball, waduh, dan juga ini nih buronan Gen Z. Public enemy ya? Public enemy, ada Hans Antonio, sehat-sehat ya Bang Iqbal, sehat. brother Hans semuanya ya. Sehat mas. Dari dua generasi yang pastinya berbeda, mudah-mudahan punya dua pandangan terkait skena, apalagi musik gitu ya. Oke, sebelum kita mulai gitu ya, gue pengen ngetes dulu deh, biar kita chill aja hari ini, dari Hans dulu deh ya. Boleh. Sebutin 3 lagu dari band yang lo pakai kaosnya. Ini ya, Merindukanmu, Pupus sama itu apa bang? Gue masih dua lo. Kan kata anak-anak TikTok tuh Mas Bim, lu nggak boleh ngurusin selera musik dan selera kaos orang. Betul, tapi kan gue Iya. cuma nanya 3 lagu aja. Kan biasanya lo yang nanya. Ah udah selesai lah. Nggak bisa ini. Nggak bisa kalau gue. Oke, kalau Bang Iqbal nih. Kalau gue sih kebetulan karena gue under manajemen band ya, bukan kolektif hip hop. Gue ada sedikit separate dari anak-anak komunitas. Gue sekarang under manajemen popang. Iya, jadi gue lebih make baju-baju band dari teman-teman yang ada di circle gue, kayak misalnya Stand Here Alone atau baju gue sendiri sih. Iya. Ini set project gue yang ngangkat musik-musik dari daerah untuk gue angkat ke musik rap gitu. Oke. Jadi bahasa daerah. Baku Tumbuh, betul ya? Ini berarti lo, ini sedikit aja nih ya, preferensinya ini berarti proyekan Bang Iqbal sendiri, Iya, pribadi, project pribadi. bahasa daerah. Alter ego aja sih ya. Sedap, kayak anak Twitter punya alter. Kayak misalnya gue nge-rap bahasa Indonesia, kayaknya kalau misalnya gue sebagai Iqbal represent lagu berbahasa daerah kayaknya nggak cocok. Gue perlu alter ego yang merepresentasikan gue sebagai orang dari Ambon gitu. Jadi Baku Tumbuh. Nih gue pengen nanya dari Bang Iqbal sendiri dulu deh. Sebenarnya lo udah sampai detik ini mungkin ada super friends yang mungkin ya belum tahu secara pribadi Bang Iqbal ini sendiri tuh hadir di dunia musik udah dari tahun berapa Bang? ya kalau gue mondar mandir sih udah dari sejak SMP ya. Sama SMP. kayak anak-anak cowok pada umumnya gitu kan. Lu main ke komunitas ini, kemudian bagaimana lu ngembangin sayap. Tapi secara profesional gue rekaman itu sekitar medio ya 2003-2004. 2003-2004 itu gue juga masih SMA, SMP, SMA kayaknya gue lupa. Tapi di era segitu nih Bang Iqbal, udah ada belum sih apa namanya kayak aturan tidak tertulis lah di tongkrongan? Apa malah lebih strict dulu daripada sekarang? Ada, itu dari tiap dekade tuh selalu ada yang seperti itu. Ada. Lu jangan ketawa lu, nanti gue tanya lu. Ada, akan selalu ada. Misalnya gini, gue dulu gede di kota kecil yang dimana untuk bisa akses musik yang gue mainkan tuh nggak ada. Misalnya gue pakai sampel vinyl segala macam tuh nggak ada. Oke. Jadi paling tidak gue harus bergaul dengan abang-abangan yang abang-abangan musik dulu lah gitu. Ya. Yang meskipun nggak satu genre sama gue, tapi mereka punya acara mingguan, weekly-nya mereka itu yang mereka bikin konser sendiri segala macamnya. Gigs kecil gitu ya? Gigs kecil di pinggir jalan, emperan gitu. Jadi dari situ pun gue juga udah tahu bahwa oh ternyata ada gap-gapan juga dan ada senioritas juga. Jadi kayak misalnya dulu tuh ada band besar
band itu bubar, mecat personil yang sakit hati ini bikin project sendiri, akhirnya fans itu terpecah belah, ada yang ke si pecahan dan ya dari dulu kan ada yang kayak gitu-gitu. Sampai sekarang loh. Dan akhirnya yang pecahan ini misalnya ngatain yang ini udah nggak murni, ini udah fuck udah segala macem gitu. Itu udah dari dulu. Dari dulu. Itu salah satunya ya. Iya. Kalau dari lo Hans, sebenarnya sekarang makanya lo bikin konten seperti itu, masih ada aturan-aturan kayak gitu? Masih banget mas. Oh masih ada tuh mas ya? Masih ada mas. Karena apa? Aturan-aturan tentang baju metal, musik selera itu ada lagi sekarang. Karena gua yang bikin, gua yang keluarin. Mau nih manusia-manusia anak kecil ini harus mati. Dia harus mengerti lagu-lagunya, dia harus mengerti. Ini menarik nih. Gua sebelum ke pertanyaan berikutnya, gua menarik. Lo bilang karena gue yang bikin. Sebelumnya ada berarti? Kalau sebelumnya gua kan, lu tahun berapa Bang? Lahir. Enggak, kayaknya lebih tua lebih tua Bang Iqbal daripada personal banget. Gini, gua aja nanya mulai tahun berapa. 2003, 2004 udah dijawab. Oh, tidak segitu ya. Lahir. Gua keliaran di tahun itulah. Emang nyari ribut, guys. Bener. Berarti gua lebih muda lah. 2007 kali Mas Bim, gue dengerin metal itu udah ada dulu. Apa? MTV lah ya. Iya, metal MTV apa segala gitu. yang lo dengerin berarti metal dulu 2007? tuh gue masih denger awal banget Korn paling. Oh, new metal. Ya, new metal gitu. Sepultokur, New Sepultura. New Age lah, New Age. Iya. Kayak itu juga masih selagu, 2 lagu udah tuh. Terus mulai coba bikin band, si ngap-ngap skenanya pada muncul. Mana lagu lu sini? Emang kurang cadas. Kurang metal. Di situ gue mulai, gue harus jadi dia nih nanti. Siapa sih? Bukti bahwa bullying itu jadi legacy mental. Korban bully akan melahirkan korban bully selanjutnya gitu. Korban bully akan tradisi pelonco. Ospek metal tuh seperti itu. Pengen jadi siapa sih? Inisial aja deh. Ada orang mas-mas metal Kemang. Oh iya. Kalau gue lebih serem bro. Itu lebih karena kan gue di daerah gede, gue di Cibilitar nih. Oh iya. Jadi kalau lu mesti jadi gabung sama mereka, lu harus ikut begadangan di kuburan segala macem. Wah, yang kayak gitu, yang anjir. serem-serem. Karena kan kalau di daerah kan metalnya lebih serem ya. Iya, bener lagi Bang. Bener. Yang lu kalau manggung minum darah bebek. Oh iya, itu gue pernah ngeliat lagi tuh. Iya. Gitu-gitu, itu lebih serem. Metal kalau pakai darah ayam nggak boleh Mas. Kenapa? Iya masih darah ayam. Nggak boleh darahnya darah yang dibuat-buat dari ayam. Dan darah Smackdown tuh nggak Nggak boleh. boleh. Kalau bisa darah kelinci harus. Iya. Black metal era segitu tuh emang lagi kental. Iya, Tapi menurut lo sendiri arti dari polisi skena itu sebenarnya tuh apa sih? Kalau gue sih Mas, polisi skena artinya saya sendiri ya. Saya dong. Kalau polisi skena kalau menurut gue kayaknya orang sebenarnya ya menurut lagi dari polisi orang yang ngatur jalannya ya kehidupan di ini loh peraturan ngatur hukum, iya ngatur gitu hukum. loh Bang Iqbal kayak gitu kan. Tapi kan gitu. mengayomi harusnya. Mengayomi. Iya. Kebetulan kan polisi di negeri Wakanda ini tidak mengayominya seperti itu. Ya kalau Mas Iqbal Ya balik seperti itu ya. Iya. Polisi metal. Tapi dari Mas Iqbal sendiri dari era yang dulu dibilang nongkrong dan senioritas itu sendiri sebenarnya udah termasuk polisi skena bukan? Polisi skena tapi sebutannya kan bukan polisi skena. Iya, polisi skena. Mungkin kan lebih ke era- abang-abangan, lebih ke kayak gitu-gitu sih. Pernah punya pengalaman nggak Mas Iqbal sendiri yang kena lah sama si polisi skena ini ketika lagi nongkrong atau lagi Wah di gigs? sering kalau gua. Yang paling parah deh, yang paling parah. Apalagi anak hip hop, wah itu sering banget. Zaman dulu tuh kan hip hop dianggapnya kapitalis nih, anak gaul, anak ini gitu kan. Iya. Padahal musik yang gua bawa itu gua nggak pernah pakai bling-bling dan segala macamnya gitu. Cuman dianggapnya musik lu tuh nggak ada musikalitasnya karena yang gua denger nih musiknya repetitif ngelup gitu. Jadi 4/4 diulang-ulang terus ini nggak ada musikalisasinya sama sekali gitu. Oh. Cuman balik lagi ke prinsip awal bahwa musik itu pertama kali ditemukan tuh untuk apa sih gitu kan. Orang tuh memukul bunyi-bunyian di dalam gua tuh untuk apa sih? Prinsip dasar kita memainkan musik itu kan untuk fun gitu. Iya. Jadi segala macam bentuk bunyi itu adalah musik. Dan kalau lu misalnya mendebatkan teknik secara teknis, itu bukan lagi lu mendebatkan musik, tapi lu cuma lagi memperjuangkan ego lu untuk menang gitu menurut gua gitu. Nah kalau lo Hans di tongkrongan, pernah nggak kena
Kalau iya sih Mas, kalau gue di tongkrongan gue sendiri sebenarnya yang bukan metal, gue sendiri doang nih yang metal jadi aman. Tapi kalau gue yang masuk udah mulai ke Blok M sekitar Bulungan segala nih, set. Wah itu udah, even BMTH Avenged Sevenfold aja itu bukan metal. Jadi gitu, kamu denger apa? Dengernya ini Mas, Avenged Sevenfold. Aduh, udah diaduin. Oke. Tapi kalau Bang Iqbal sendiri, punten nih Bang Iqbal ya. Emang lo dengerin satu genre lo aja atau sebenarnya enggak? Semua genre tuh gue dengerin karena untuk memperkaya khasanah gue bermusik, gue harus ngedengerin semua genre sih. Ketika kita lagi bahas kayak gini, terus coba lihat lo dengerin lagu apa sih dan lain-lain gitu ya. Kadang nih ya Super Friends ada yang bilang, duh elah ngapain sih preferensi musik yang lo dengerin kok begitu gitu. Malah dijudge kayak gitu maksud gue. Salah sih. Iya kan? Kurang tepat. Kurang tepat lah ya maksud gue. Emang kenapa kalau gue denger Pamungkas? Emang kenapa kalau gue denger Dewa misalnya let's say. Atau lagu-lagu sekarang buat tidur gitu. Tapi nggak salah juga ketika emang bener-bener metalhead gitu ya yang ya gue juga tidur dengerin Rotor gitu misalnya. Ya kan? Dengerin yang lain-lain ya, balik lagi selera kan ya. Kalau lo sebenarnya preferensi musik lo apa metal banget Hans? Gue sih sebenarnya denger semua sih Mas, tapi ya memang grow up-nya tuh dengerinnya metal memang. Cenderungannya metal banget. Jadi kayak ya udah nih emang di musik gue di sini. Tapi kadang juga kemarin pas lagi bosen-bosennya metal gue dengerinnya hip hop juga gitu-gitu juga. Mentang-mentang ada gue di sini ya. Gue mau ke situ lagi ya. Udah disambut duluan sama yang mau di-mention. Tapi gue tetap dengerinnya yang kultur bang. Iya. Gue dengerinnya lu, PMD gitu. UPI, Jogja Foundation. Saya tidak dengerin Bass Boy. Bass Boy saya tidak dengerin. Saya tidak mendengarkan. Sorry lagi. Lagi ambil rokok. Bener dong. Makanya kayak metal juga Mas Bim. Kayak lu harus dengerin yang tua. Yang sekarang tuh kayak. Gue Metal Clinic 1-2 gue beli kasetnya dan gue. Wah zaman-zamannya Rotor berarti. Iya gue beli. Iya. Karena emang tongkrongan kan. Maksudnya tongkrongan akhirnya. Wah ada nih ya Blue Kutuk nge-rap. Berarti terjawab kan. Gak usah nanya kapan lahirnya. Iya. Udah Metal Clinic Rotor udah tahun. Iya. Tapi ini sebenarnya menarik nih. Ini jujur aja dari lo Hans dan juga Bang Iqbal, orang-orang segelintir orang lah, oknum yang merasa superior, paling nyampe dan juga ngerasa kalau selera atau pilihan musiknya lebih bagus daripada orang lain tuh kira-kira nih Bang Iqbal dari pandangan lo aja penyebabnya apa? Ego sih. Tetap ego. Oke. Kalau lo Hans, menurut lo? Menurut gue nih Mas Bim, kayaknya orang-orang yang superior ini balik lagi kayak yang gue lihat di aslinya gitu, kayaknya emang mereka nih yang nge-build skenanya nih, jadi kayak nggak boleh nih ada yang orang ngerusak skena gue nih dengan dengerin itu yang lain. Jadi kayak dia, lu musik lu tarafnya semana nih, sekeras gue apa enggak? Kalau lu nggak sekeras itu, nah dia tuh langsung bikin gatekeeping tuh. Gue sih sejauh ini sih karena gue puji Tuhan alhamdulillahnya gue bareng sama thrash metal tua, jadi agak aman nih. Oh ada backingannya. Ada backingan. Tapi kan aman. Nggak ketahuan kalau di TikTok Pak. Itu dia Mas Bim, itu yang nggak ketahuan. Makanya negara TikTok ini kan absurd banget. Jadi ya sempat kesenggol juga akhirnya sama yang mereka berdalinya bilangnya paling fleksibel, tapi sebenarnya mereka yang paling superior. Gitu. Oke. Lu paling ngatur skena, tapi sebenarnya dia nih. Sebenarnya ngomonginnya dia sendiri gitu. Oke, ada tuh gitu. Ada sih. Masih main band sekarang? Apa udah enggak? Wah, menjurus nih. Masih. Lagi cuma nanya masih main band atau enggak takutnya. Biasanya tuh metalhead Facebook. Waduh. Bapak-bapak dong. Itu baju hitamnya udah abu-abu tuh. Udah kusam banget tuh biasanya. Pokoknya tuh yang bapak yang gua tuh. yang main-main metal di Facebook pasti kayak gitu. Iya. Oke, tapi kayaknya bukan di musik aja sih untuk masalah ego seorang abang-abangan gitu ya. Kayaknya di semua profesi superioritas tuh pasti ada. Dan ya itu makanya gua tanya kenapa? Karena kalau misalnya di industri gua di industri suara yang lain gitu ya. Karena mereka punten nih ya. Udah gak ada job. Dan pengen masih terlihat sebagai abang-abangan. Memelihara eksistensi sebenarnya. Saraf feodalnya tuh terusik. Sakit. Otaknya udah anjing gak ada job nih ngapain ya? Saraf feodal. Anak muda kali ini. Maksudnya biar
ya namanya dulu mungkin pernah punya posisi Iya. gitu kan ya, ketika ada yang mencoba mengusik tahtanya. Apa ya namanya post power syndrome. Post power syndrome untuk orang-orang yang punten ya mungkin sudah berumur seperti Om Iqbal. Kalau gue sih tetap untuk menghilangkan itu, gue tetap berkreasi aja terus. Nah, Supaya itu lu maksudnya. nggak terdistract sama hal-hal yang kayak gitu. Betul, betul. Terkunci dalam ingatanku saat ragu memburuku, meneraku membelenggu sesak dada bertalu dan terus gemuruh. Hartaku jatuh ku kan bangkit lagi, ku berlari. Hartaku kan tetap tegar berdiri, terus mendaki. Ini pertanyaan lucu nih. Lagu-lagu guilty pleasure atau istilahnya lagu-lagu yang bukan selera kalian, tapi pada akhirnya nempel dan bisa dinikmatin. Lebih suka blues malahan. Oh, lebih suka blues Iya. malahan. Oh, Kayak oke. Buddy Guy, Wah, anjir Body Guys. yang baru Kingfish. Kingfish. Terus gue kalau misalnya bisa main gitar, kayaknya gue main blues. Blues. Oh, blues nih. Nih lagu-lagu blues justru yang didengerin yang di luar banget skena yang di luar banget. Yang dilakoni lah ya gitu. Ah. Oke, kalau lo Hans? Gue hip hop lokal sih paling mas. Hip hop? Iya karena lagi Jogja Hip Hop Foundation aja karena lagi naik aja kemarin. Oh, iya, iya. Bang, gitu Mas aja. Balance, nah. Iya, palingnya itu doang sih. Luar sampai sekarang paling Selain Cake metal? sih. Selain metal? Cake paling mas. Oke. Yang modelnya I Will Survive. Iya, Albumnya dia yang warna kuning gue lupa apa tuh. Itu gue yang dengerin Oke. di luar metal lah. Nah, selain soal selera musik yang kita bahas barusan nih Super Friends, sebenarnya ada lagi nih persoalan pelik yang dimana ada aja lah pokoknya orang-orang salty karena lagu-lagu dari musisi idolanya jadi mainstream dan didengar banyak orang. Dan akhirnya menganggap nilai eksklusivitas idolanya tuh udah luntur nih Bang Iqbal. Paham kan maksudnya? Iya paham. Apa tanggapan Bang Iqbal dulu nih? Kalau ini ditanyain 10 tahun lalu mungkin gue akan nge-fuck gitu. Tapi Oke. kalau ditanyain gue yang sekarang, gue akan bilang bahwa itu adalah fase mereka. Fase mereka bertumbuh, kemudian fase mereka mengembangkan sayap dan mendapatkan segmentasi yang lebih luas. Ya itu udah hukum alam, supply and demand aja gitu sih. Oke. Wah, nice. Kalau dari lo Hans? Kalau lu nanya gue 10 tahun ke belakang Mas Bim. Gue belum lahir. Iya. Gue belum. Tadi Bang Iqbal bilang 10 tahun ke belakang. Gue mau biar relate nih Bang. Masih ego-egonya kita kenceng-kenceng, kita masih ngegas gitu kan. Kalau gue biar relate sama Bang Iqbal nih. Kalau lu nanya gue 10 tahun ke belakang, berarti gue umur gue sekitaran 20. Gue gak tahu apa-apaan waktu itu. Oke. Tapi kalau lu tanya sekarang, Heeh. buat kalian yang pakai baju-baju metal Shopee lagi. Tolong belilah yang asli, jangan beli yang palsu. Itu Shopee Bang. 60.000, mana ada Metallica asli 60.000. Dan mereka pakai baju Metallica Shopee, mereka goyang-goyang parah goy. Gimana Kirk Hammett nggak pindah warga negara? Tapi Kalau gitu ceritanya. menurut gue itu bagian dari ekses gak sih? Karena saking besarnya band, itu efek samping dari band akhirnya lu bajakan tuh timbul. Kultur bajakan itu timbul. Itu merupakan parameter bahwa band ini sukses besar gitu. Sampai ada bajakannya, Bahkan ada bootlegnya gitu-gitu bootleg. ya. Kalau bootleg sih gue masih oke Bang. Tapi kalau udah bajakan, karena runut dari belakang Ngerusak industri gua, lebih ke iya. Oh berarti isu lo sekarang bukan ini, bukan lo dengerin atau bukan, tapi masalah bajakan atau enggak. Itu juga termasuk sebenarnya. Dari bajakan, udah bajakan, nggak denger, ditanya lagunya nggak ngerti. Oh, oke. Di acara nggak ada. Waduh, wajib absen banget bapak ini. Oke. Ya, concernnya ke situ. Karena sentimen ini juga berkembang sebenarnya karena musisi idola mereka tuh mulai sell out atau dalam tanda kutip jualan. Bener kata Bang Iqbal. Itu tuh supply and demand. Yang tadinya konsisten mainin musik tertentu sekarang mulai ngepol. Ya. Biar didengar banyak orang. Gitu ya. Oke lah kalau Bang Iqbal tadi bilang, it's okay. Kalau 10 tahun lalu gue fuck gitu. Kalau sekarang ya sudah. Gue punya ini quote and quote. Oke. Kalau misalnya lu berangkat dari idealisme tertentu, misalnya lu persetan sama industri, gue nggak akan peduli sama industri. Tapi pada satu titik, lu ternyata harus kompromi dengan industri. Oh, Nah itu patut dipertanyakan kredibilitas lu sebagai orang yang
Misalnya punya idealis iya. tertentu gitu loh. Ada bang yang kayak gitu? Oh banyak. Oh banyak? Misalnya tiba-tiba kerjasama dengan oligarki gitu. Padahal tiap hari ngomongin yang wah kita ini rakyat kelas ini pekerja kita harus berjuang dan segala macam. Tiba-tiba berdamai gitu dan band punk yang baru muncul, kamu kemana vokalisnya? Gak usah pang. Oke kalau bapak di pang. Di hip hop juga barusan ada yang rame bang ya kemarin ya. apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Tapi kayaknya di semua genre musik ya. Nah, Ya kan kata di hip hop ada, di rock ada, di punk juga ada. Ya kan? di segala aspek kehidupan ada. Lickers, penjilat. Sah-sah aja nggak sih? Pertanyaan berikutnya. Tidak bisa dihindari dan mereka tidak akan berumur lama gitu aja sih. Oh ya setuju. Tapi ini di luar pertanyaan yang tersedia, tapi gue pengen tahu dari lubuk hati yang paling dalam dan kejujuran. Kalau Bang Iqbal sendiri, tiba-tiba ada kesempatan seperti itu, Hah? diterima atau tidak? Karena gue berangkatnya dari orang yang tidak memegang idealisme tertentu, ya gue akan seperti itu. Nice, oke. Gue berangkat tidak memegang idealisme tertentu. Misalnya, gue tidak akan bekerja sama dengan korporasi ini. Kebetulan gue orangnya nggak antipati yang seperti itu. Oke. Gue akan merit sebanyak-banyaknya karena gue butuh musik gue ini lebih luas daya jangkaunya gitu. Oke. Kalau lo? Kalau gue sih kayaknya akan tetap di jalur idealisme gue sih. Oke, tapi kalau dari perspektif, mungkin dari lo dulu Hans, sebagai musisi lah, karena lo juga main musik juga gitu ya. Seneng apa enggak kalau lagu-lagu yang lo ciptain akhirnya bisa didengar sama semua kalangan? Sebenarnya seneng sih mas, sebenarnya kalau dengerin hampir semuanya seneng. Tapi kadang nggak tahu ya dari segi Bang Iqbal. Tapi kalau dari gue nih Bang, Mas, kalau misalkan udah bikin lagu, wah ini dari curahan kepala gue nih, otak gue nih, nyampe ke lu dengan anjing liriknya masuk nih sama gue nih. Nggak cuma sekedar status WhatsApp doang di gitu doang. Itu sih mungkin keresahan gue kayak, ya akhirnya lu tahu lagu gue cuma 1-2 minggu dari TikTok, udah lewat. Gue malah lebih seneng kayak cuma 5 orang tapi Bang anjing nih ubah hidup gue banget nih lirik lu kayak ngiri banget nih, masuk banget nih gue berubah banget. Nah itu sih kalau gue sih dari situ sih. Tapi kalau di halayak luar ini seneng lah. Berarti lo quality over quantity. Iya gitu. betul sekali. Oke. Kalau Bang Iqbal sendiri? Kalau itu gue agak pikir. Jadi seandainya musik yang gue bikin tepat sasaran gue seneng. Tepat sasaran gue senang. Gue Oke. seneng. Tapi kalau enggak, kadang ada muncul perasaan kecewa bahwa gue bikin karya nih ditafsirkan salah sama mereka. Ngerti gak sih? Jadi kayak gitu. Oh dalam nih. Oke. Iya paham. Maksudnya, oke, didengerin sama orang banyak. Tapi pesan sebenarnya nggak nyampe. Yang nyampe adalah fun-nya doang. Nah itu agak kecewa sih. Gitu sih. Oke. Berarti misalnya nih ya lagunya Bang Iqbal, FYP gitu di TikTok dipakai sound itu it's okay. Tapi ketika ada yang notice, lagu ini sebenarnya ini loh gitu. Padahal niatnya minusnya bukan itu. Iya. Oke. Itu perasaan kita sebagai si pekaryanya tuh kayak gagal nih. Gagal. Iya. Tapi ya susah juga sih. Maksud gua sekarang orang belum rame juga tentang ada nih satu musisi gitu ya. Yang dipermasalahkan adalah liriknya yang susah untuk dinikmati. Lah iya kan? Maksud gua akhirnya jadi perdebatan gitu. Orang-orang lama gitu ya, abang-abangan turun bilang, lirik-lirik nggak usah jauh-jauh deh, Dewa. Iya, metaforanya juga kenceng gitu. Banyak yang bilang bikinisasi. Iya lagi. Bersayap gitu. Kalimatnya bersayap gitu. Ya namanya musik gitu. Karena memang ya itu tadi gitu. Orang jadi nilainya salah arti lah apa segala macam gitu gara-gara gitulah pokoknya. Namanya juga dinikmati nggak tepat sasaran yang tadi Bang Iqbal bilang gitu. Oke. Sekarang kita beralih dari sisi musiknya gitu ya. Polisi Skena tuh ternyata juga ngurusin merchandise nih. Atau outfit gitu ya. Ini kita beralih sedikit sekarang ke kaos deh Bang Iqbal. Kira-kira boleh gak sih Bang kalau gue pakai kaos apapun, tapi gue gak apa lagunya menurut Bang Iqbal sendiri? Sah aja gak? Bahkan ketika lu gak tahu judulnya juga gak apa-apa kok. Itu gitu? tanda bahwa ada value lain dari kaos yang lu pakai. Entah itu desainnya, entah itu bahan atau apa. Dan itu menandakan bahwa lu bisa nge-reach skalanya luas. Kaos lu ini gitu. Dan menurut... Kalau tujuannya jualan ya? Ya, kalau menurut gue kan juga jadi point awareness dari musisi itu sendiri jadi tersampaikan gitu.
ada yang suka dengan artwork. Oke, kalau dari lo sendiri? Janganlah pakai kaos band yang kalian tidak tahu lagunya. Karena Satu aja gitu, cuman tahu satu masuk. Kalau satu mungkin oke deh, Mas Bim. Oke. Tapi kalau beneran nggak tahu, mending lu pakai kaos hitam aja udah. Tapi lu gini, lu bisa, maksud gue gini, ada beberapa kemungkinan yang tidak bisa dicegah. Oke. Misalnya kaos Metallica itu nyasar ke thriftingan. Oke. Dibeli sama bapak-bapak. Dibeli sama bapak-bapak yang nyangkul di sawah. Bagus sih buat Kita nyanggul. nggak bisa nyalahin itu juga. Anjing analoginya Bang Iqbal anjing banget. Iya juga sih Bang, benar. Iya. Maksud gua itu loh kemungkinan yang tidak bisa kita cegah. Iya. Tapi kalau itu masih oke Bang. Itu masih oke, nggak mungkin dong Dipakai kita. bapak-bapak nyangkul. Iya. Karena pernah ada Pak. Gue pernah lihat di TikTok. Tapi yang bikin ini anak penjual tukang thrifting. Dia ketemu salah satu Pak Ogah yang di jalan yang lagi parkir. Ayo. Oh, Dia lihat tahu baju gua. Titanic. Iya. Baju Titanic atau apa kalau nggak salah baju Titanic. Si bapak itu mungkin nggak tahu itu baju Titanic mahal dan rare gitu. Pak saya bayar deh, dibayarin 50.000. Oh iya dikasih baju baru abis itu. Iya, gue tahu itu tuh. Dibayarin langsung. Jadi kan itu kan kemungkinan yang kita tidak bisa duga ke depannya. Baju kita tuh nyampe kemana. Oke, berarti kalau lo setidaknya satu lah ya. Tahu Satu gitu. lah oke lah Bang, tapi kalau misalkan kalau dia nggak tahu lagunya tapi ori, oke, gue masih oke. Dia beli punya palsu tapi dia tahu lagunya, oke juga. Tapi Oh. gini, misalnya ini kaosnya apa judul namanya? Auman. Auman ya? Bang. Terus lu misalnya ketemu orang yang sama-sama pakai Auman nih, baju Auman gitu. Ada sensasi tersendiri nggak sih kalau misalnya sama-sama tahu lagunya, tapi lu baru kenal, men lu suka lagunya dia yang ini nggak? Itu tuh ada sensasi tersendiri kan? Ah itu Bang, jadi kayaknya kalau misalkan Baku Tumbuh nih Bang, gue kayak, Bang lu dengerin Baku Tumbuh juga, lagunya kemana-mana aja sih. Gue kayaknya pengen knowledge-nya tuh pengen ada lagi gitu loh, gitu. Bukan merasa jadi lo. Iya sebenarnya nggak gitu. Lu Tapi- menemukan orang yang sefrekuensi sama lu dan itu menyenangkan. Iya sebenarnya jadinya akhirnya kadang bingung misalkan ada yang pakai baju misalkan ya kayak ini Bass Boy nih. Misalkan gue pakai baju Mas Bim lu tahu lagunya Bass Boy? Yang mana? Anjing padahal gue baru pengen dengerin dia. Gitu loh. Jadi kayaknya kurang aja gitu kayak infonya nggak ada lagi nih. Ngepot nih ya. Iya ngepot. Bass Boy. Lagumu di mana? Saya dengerinnya tetap 13. Upi kultur. Barat dia yang megang semua. Bang Iqbal, NYCO semua. Saya dengar. Aman. Anjing. Gua anjing. Ya apa lah, kita Indonesia butuh orang-orang. Nah, gue gak ada masalah sama Bass Boy Mas Bim. Aman. Ya terus kenapa jadi bahas? Iya enggak iya. Aman. Panas kupingnya dia diomongin. Ampun. Lanjut. Aduh. Oke, tadi menarik. Kaos mahal, kaos ori lo nggak tahu lagunya nggak apa-apa. Oke, iya. Kaos bajakan, lo tahu lagunya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Nah kalau gue seneng artworknya. Nah, kalau gue sih, gue nggak tahu ya. Menurut lu Bang Iqbal, kalau menurut gue kayak tadi sama lagu lah. Kayaknya kalau menurut gue lagu sama merch itu keluarnya dari keresahan yang sama. Kalau Fashion gua. statement. Iya maksudnya baju yang itu statementnya itu statement tertulis aja. Jadi kayaknya kalau menurut gue, ya gue ngeluarin baju ini biar si pendengar tuh bisa ngerasain juga apa yang gue tuangkan Oke. di baju gitu. Kalau gue kayak gitu. Jadi kayaknya kesannya kalau misalkan Misalnya gini deh, orang lain gitu. nggak usah jauh-jauh. Kakak sepupu gue, itu dia anak isi. Dia nggak dengerin Pink Floyd. Tapi karya seninya dia Pink Floyd banget gitu. Nah, berarti kan setidaknya ada Mas Bim. Ya kan seneng karena artworknya. Bukan nggak tahu lagunya apa. Nggak tahu itu bajunya original atau enggak. Yang penting gue pengen desain yang kayak gitu. Masalah nggak tuh? Masih ada orang kayak begitu ternyata. Ya ada. Ketika ditanya, lo kenapa kenapa lo beli kaos ini? Iya. Lah iya dong. Kenapa beli kaos ini? Desainnya lucu banget nih Pink Floyd yang ini. Anda gitu. terlalu lama bermain di bawah tanah, bro. Iya. Kalau Apalagi sekarang band-band atau musisi-musisi itu salah satu pendapatannya berlomba-lomba ngeluarin merch yang keren. Let's say kayak Nah, gitu. oke. Iya. Untuk dibeli sebagai bentuk awareness dan bisa dinikmati semua kalangan seperti pertanyaan gue tadi. Sah-sah aja nggak nih kalau berdasarkan artwork? Kalau gue bilang baik-baik aja gue selesai podcastnya. Enggak, jangan Mas. Jangan sebenarnya. Clickbait. Nggak bisa.
Nggak bisa menurut gua. Nggak bisa? Kalau gua Nggak boleh oke tuh. lah. Nggak nih. Sekarang banyak nih Mas Bim clothingan yang ngeluarin artworknya hampir mirip kayak metal lah Bang Iqbal. Jadi banyak banget dan bagus Apa yang banget. panda itu ya bukan? Iya, Gambar panda. Gambar Akar beruang, itu lah. beruang petir itu. beruang Wah, itu akar yang ya? dibilang baju metal bandnya. Ya. Bilang beruang petir ini ada bandnya. Ih, itu bukan band. Itu makanya akhirnya kebodohan-kebodohan itulah yang muncul dari situ. Akhirnya tuh mereka mulai Anda punya keresahan seputar itu. Iya, gitu lah. Dan Anda harus menertibkan itu gitu. gua menurut gua Menertibkan gua itu. harus meluruskan ini. Turun ke jalan disabitin satu. Itu benar-benar harus turun ke jalan kalau gitu. Kita kan nggak mau lihat lagi Justin Bieber pakai baju Iron Maiden di tahun ini nggak mungkin lagi dong. Itu dia. Makanya kayaknya gua Enggak, berarti. iya kayaknya Tapi kalau sesama artis tuh juga unik sih. Karena setahu gue ya, kalau di luar kan misalnya orang-orang yang nongkrong di CBGB itu mereka tukeran kaos nih. Band gue sama ini gue pakai, gue pakai baju band lu kayak gitu. Kalau Justin Bieber excuse juga ke situ. dia sih Karena dia artis juga, artis gede dan artis Iron Maiden juga gede gitu. mungkin keeksklusivitasannya Mampus metal lo ditanya ini yang Bang Iqbal, yang- bukan gua. Enggak, gue nanya aja, mindset lu. Gue nggak coba ini yang ngulik. Iya. Tapi gue senang dipersekusi sih bang. Dari Enggak. TikTok gue. Enggak, ayo serang gue aja yo. Siapa yang mau serang? Tapi serang saya siap diserang. Jangan, nggak jadi. Bisa jadi maksud gue gini, udah ada statement resmi dari Iron Maiden bahwa mereka nggak suka atau mereka malah wah. Beberapa sih ada sih bang. Kayak waktu itu gue sempet tadi ngobrol di belakang. Cannibal Corpse tuh. Cannibal mereka- Corpse, iya. Itu yang lumayan mereka famous tuh, iya. iya. Mereka memang Oke. kayaknya anjir, musik gue yang nggak mungkin lu nikmatin gitu loh. Akhirnya jadinya apa sih? Wah lirik gue yang udah gue bikin musik gue jadinya sampah malu. Gue cuma tahu Tidak Rosa tepat doang. sasaran. Iya nggak tepat Kalau sasaran. Kayak lu tadi mungkin. Tapi beda inilah bang. Beda fitmentnya aja lah. Karena beda. kemarin tuh gue sempet nonton tuh, tapi siapa duluan gue lupa kalau nggak salah. Korn tuh bikin boyband Backstreet Boys. Ingat Oh nggak? iya tahu iya Iya yang kan? dia outfitnya pakai Mereka iya saling Backstreet Boys balas-balasan iya ya. Mereka iya. balas-balasan Ah. Backstreet Boys dan hip nu metal kalau nggak salah. Terus Cornet Korn terus juga- yang pakai baju putih. Oke. Itu tergantung reaksi si bandnya berarti. Iya sih, cuma kalau menurut gua sih itu sih bang. Oke. Jauh ini. Dari Bang Iqbal sendiri, kalau masalah artwork, sah-sah aja nggak orang beli karena suka dengan artworknya? Kalau kebetulan yang di gua ya, Ah. artworknya itu kan stensilan misalnya Ah. segala macam. Itu sah-sah aja sih. Sah-sah aja, lo nggak tahu Karena street siapa. band segala macam itu kan kita nggak bisa mencegah siapa yang harus beli kalau ketika kita udah lempar itu ke pasar gitu. Oke, iya sih, bener juga sih Hans. Ketika itu dilempar ke pasar, kita nggak bisa ngontrol siapa yang beli, kecuali lo ke komunitas atau ke member. Atau Gitu. misalnya gini, dalam waktu rilis lu campaign gitu bahwa yang boleh pakai baju ini ciri-cirinya tuh gondrong misalnya, terus brewokan ada dan ciri-cirinya. bisa headbang gitu. Selain itu nggak boleh gitu. Ketemu jalan Bisa tebas. rewind lagi sih gue jadi pengen yang baik aja deh. Salah kayaknya gue ya di sini. Enggak, Boleh. kita coba berlogika aja gitu. Boleh maksud iya. gua kan. Nggak apa-apa Iya. lu pakai. Karena nggak ini kan perlu juga. mencerahkan gitu. Mencerahkan. Nggak apa-apa kalau lu pakai baju H&M lu nggak tahu siapa penerbitnya H&M juga lu nggak apa-apa. Ya itu kan beda konteks. Nah iya Beda benar-benar. konteks. Oke. Kayak pemain bola lagi derby mau tukeran kaos, Iya, kayak lo iya, musuh benar-benar. gua Oh, iya, gitu. benar-benar. Iya, kalau Iya. konteksnya begitu. Iya. Oke. Bener kan udah dilempar. Oke. Jangan lu sebenarnya harus branding image lu kayak gini. Oke, bro. siap. Itu karakter lu. Mantap. Lu pasti bisa cuan dari sini, Bro. Ujung-ujungnya industri. Karena ini karakter Iya, gitu. bener, Dia karakter. karakter akhirnya dia nemu curug marketnya dia kan. Iya. Saya yang Lex-nya metal. Oke. Gue cuma concernnya karena pengen ini bang, metal tuh kedengeran lagi ke permukaan tuh. Tapi enggak sih, bukan kalau lu ya, bukan metalnya yang ke permukaan tapi lu dia. Dari tadi gue disalin Bang Iqbal mulu, terima kasih. Gue tadi mau ngomong itu, Hans. Kayak laser merah gitu ya gitu. Anjir. Iya. Oke lah. Berarti kita bisa nyebut banyak banget poser-poser lah di Iya. skena-skena musik gitu lah ya. Tapi semua orang tuh berangkatnya dari poser. Gua Lu juga, dari Bang. poser. Iya. Gua juga Sebenarnya poser dulu. iya kan? Iya. Poser itu adalah fase di mana lu nanti akan menjadi dewasa, menjadi ya real lah kalau. Bang tapi dulu, Mas, dulu kita terima kita dibilang poser.
anak tahun sekarang nggak terima kalau mereka dibilang Ya udah, poser. berarti ini ya kena mental illness ya. Iya, ada mental awareness, ada Grammy Award, kayak gitu-gitu semua. Enggak. Kan nggak masuk ya. Enggak. Itu Oke. loh. Karena lo Musik Emmy. karena lo polisi yang polisi banget. Sekarang gue pengen nanya, apa indikator orang itu poser atau bukan? Kayak gini deh, Man. Poser yang standarnya nih, kayak misalkan dia pakai baju metal, tapi nggak tahu lagunya. Itu udah identik banget nih. Dia udah nggak tahu. Terus ternyata gue tanya lagi, ya udah lu metal lain dengerin apa? Enggak juga. Udah fix. Itu udah poser. Atau enggak lu beli papan main skate. Waduh, gue ke Nasono lagi. Serem gak sih skate Nasono, Mas? Iya, nggak Tahu gue. Kayak banyak lah temen gue beli papan gitu, main skate gitu. Poser nih, posernya dia tuh beli skate di Gramedia. Yang papan 400.000. Tapi cuma ditenteng-tenteng doang buat di kampus ditaruh di belakang tas. Lu main oli udah bisa belum oli? Gue baru bisa jalan doang. Kayaknya nggak tahu. Nah itu menurut gue poser tuh. Oke, itu. Kalau dari Bang Iqbal sendiri, tadi menarik. Kita semua berangkat dan lahir dari poser. Ya karena itu sebenarnya. fase sih menurut gue. Poser kan posing kan bang. Jadi bergaya dengan apa yang lu pengen. Iya. Kayak kaos metal gue yaudah nih. Gue all black semua. Ya gue posing sebagai anak metal ya. Gue dulu juga gitu. Tapi tahun ini anak-anak itu kayak. Gue suka aja sama desainnya. Itu tuh border mereka tuh. Anjing emang tau. Ya gue suka sama stylenya emang kenapa? Ya lu poser. Terus kenapa kalau poser? Itu. Oh. Ya nggak apa-apa dong. Berarti kalau Mereka gak suka dibilang poser. Oh, Mereka dibilangnya tar dulu. sukanya dibilang superior. Oh. Bodoh. Ya gak ngerti lah. Loh, tapi ketika ada yang bilang, ya emang gue poser. Ayo mau apa lu? Nah itu gue setuju. Mas, gue oke. Mendingan kayak gitu. Iya, shake hand gue. Oke lu. Poser. Oke, lu duduk di depan gua, kita bikin sekte. Iya gitu. Oke. Lu poser oke. Ya oke. Poser pasti ke gigs nggak? Pasti. Untuk Kalau gua- validasi ya. Untuk validasi iya. Pasti. Untuk paling sekali. Kalau misalkan posernya pakai baju jasad misalkan. Dia ke Bandung. Foto tuh wajib tuh. Wajib tuh bang. Terus kalau nggak dia ke, lu cobain lah ke tengah moshpit sekali. Kena hantem nih, cek, pulang. Besoknya tuh baju jasadnya digunting, nggak dipakai lagi sama dia. Udah. Kalau kayak Pamungkas aja gua. Dengerin Pamungkas aja. Hawoju terus. Bas boy. Kamu kurang. Tapi kalau misalnya kayak gue tadi, gue pengen ke Maluku, ke Ambon. Gue pengen punya satu identitas yang biar orang-orang Ambon tuh akhirnya kenal. Let's say gitu ya, ada baku tumbuh gitu. Atau ada baku cakar gitu ya bang ya. Atau ada band gitu ya kan. Nah itu gue juga poser dong. Dapetin di sini ya. Berarti gue juga poser dong. Sebenarnya poser kalau lu mengakui nggak apa-apa Mas Bim. Gue menerima hal itu. Jadi kita grow up bareng gitu loh. Akhirnya gue takutnya adanya tiba-tiba poser ini yang nggak ngerti. Akhirnya muncul runutan yang sebelumnya itu ya adalah vokalis salah satu band yang terkenal sekarang bilang liriknya lebih keras daripada metal. Dia mengerti metal apa tidak? Itu dia masalah. Terkunci dalam ingatanku saat ragu memburuku, meneraku membelenggu sesak dada bertalu dan terus gemuruh. Hartaku jatuh ku kan bangkit lagi, ku berlari. Hartaku kan tetap tegar berdiri, terus mendaki. Oke Super Friends, nih seru dan akhirnya banyak banget insight sih dari selain dari masalah skena, polisi skena gitu ya. Jadi banyak yang bisa diambil. Kalau semuanya tuh sebenarnya balik lagi ya sah-sah aja gitu ya. Sah-sah aja tergantung bagaimana orang menyikapinya gitu ya. Apalagi masalah musik gitu. Ya, musik diciptakan untuk apa sih gitu ya? Untuk fun, media dan lain-lain gitu ya. Perkembangan sama seperti film sama suguhan entertain yang lainnya. Evergreen semuanya tuh. Abadi, tinggal bagaimana kreativitas, terus juga bagaimana modifikasinya dan lain-lain. Lalu komunikasi nih di antar musisi, komunitas itu juga yang bisa berpengaruh sebagai kearifan lokal yang harus dipertahankan lah, ibarat kata gitu ya. Komunitasnya harus dijaga. Nah, sekarang nih dari Bang Iqbal dan dari Hans sendiri. Boleh dong ngomongin, kasih pesan ke Super Friends yang lagi nonton di rumah. Kan kita tahu ya, musik tuh sebenarnya tanpa harus dikotak-kotakin lah. Ya ini general aja. Walaupun genre itu banyak. Festival musik aja sekarang banyak yang multi genre gitu.
Bahkan ada kolaborasi dalam satu panggung dengan genre ini, genre itu, segala macam gitu ya. Yuk coba kasih tahu ke Super Friends semua supaya slow-slow aja lah, ngehargain pilihan musik orang lain dan jangan jadi polisi skena. Kalau gue sih menanggapi bahwa polisi skena itu harus bisa berdamai sama zaman gitu. Bahwa sekarang tuh zaman tuh sudah tidak seperti di saat lu memulai musik yang dimana masih eksklusif dan segala macamnya. Ketika segmentasinya menjadi besar, lu harus bisa berdamai dengan itu karena lu akan bertemu dengan beragam karakter orang, kemudian beragam kepentingan. Ya lagi-lagi lu harus bisa kompromi sama itu. Lu tidak bisa diam di kapsul waktu, diam di situ aja, kemudian lu dengan dengan romantisme masa lalu dan lu bertahan dengan itu, nggak bisa men. Anda tidak bisa bermain di dalam bawah tanah terus gitu tadi. Oh nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa, Oke, itu oke. pilihan kan. Iya, oke. Gitu. Dia ketawa sih anjing. Kalau menurut gue Mas Bim, gue tidak mengkotak-kotakan musik. Tapi ini buat gue pastilah masih banyak lah bang ya polisi skena sampai detik ini pun masih ada. Jadi gue sih pengen satu pesan gue dong sih buat polisi skena. Lu udah pernah di Medan dulu lu dibully sama bapak skena lu atau enggak kakek skena lu, ya lu bawalah adik-adik lu biar bisa lebih baik lagi gitu loh sebenarnya. Itu keresahan gue kenapa akhirnya gue mau jadi polisi skena yang baik. Sedap. Lu tutup kayak gini men, gue suka karakter banget gitu. Jadi, Bas boy, masih ingat saya. Jangan lupa. Oke, Bang Iqbal ada rencana apa sih ke depan? Atau ada single kah atau apakah? gue lagi nabung lagu untuk album yang telat kemarin gara-gara COVID ya. Jadi Oke. di tahun ini ketika kita udah bisa ngumpulin lagi segala macam semangat dan juga dananya, pelan-pelan mulai jalan, gue udah nabung lagu. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun udah bisa terwujud. Oh, tahun ini? Album kedua. Amin. Oke, dari Hans, program apa yang akan lo siapkan sebagai polisi? Menambah ya kan? pembencian tadi. Iya, sebagai polisi, program kerja apa yang sedang lo siapkan? Atau lo sedang menyusun undang-undang? Gue sih akan membentuk tim elit. Gitu ya? Iya. Exco. Kadif Propam semua akan gue kumpulin semua untuk menyisir semua gigs dan area moshpit agar bersih dari orang-orang yang pakai baju Iron Maiden 80 ribuan beli di toko oren. Gratis ongkir, kalian jangan beli baju itu. Tapi sedikit. Emang lo tahu dari lo ngeliat aja nih KW apa enggak? Kelihatan banget sih, Mas Bim. Udah kelihatan banget dari Materi. bahan, dari materi, Oh, terus kelihatan dari banget. muka juga udah kelihatan lah. Iya, ya nggak sih Bang Iqbal? Asli nggak sih? Iya dong. Jogetnya udah beda. Iya. Nggak mungkin dong dia hip hop begini-begini kan? Nggak mungkin. Aduh. Keluar nggak tuh terakhir. Oke, thanks Han. Thanks Han. Bang Iqbal, thank you banget. Thank you. Thank you Jerome. banget Super Friends yang udah nonton tayangan episode kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Stay safe buat kalian semuanya. Pokoknya Super Friends, stay tune terus di channel YouTube dan podcastnya Super Talks. Nantikan juga Super Talks episode berikutnya. Karena kita selalu punya bahasan seru dan topik menarik di sini. Akhir kata, gue Bimo Kusumo. Gue Iqbal. Gue Hans Antonio. Bye-bye Super Friends. Itu kan ada di prompter. Kurang ngecun apa gue? Bye-bye Super Friends. Jarum Pak, rokoknya jarum. Terkunci dalam ingatanku saat ragu memburuku, menderaku membelenggu sesak dada